Balik lagi di Ruang Pandit bareng gua Rifki Herlanda. Gua dapat ini kedatangan tamu istimewa nih. Wih, sini pandit favoritmu. Halo Mas Rifki. Arul nih pandit favoritmu nih. Nah, lu awal ngonten bola tuh gimana, Rul? Lu follower lu udah berapa sih? 200 Sekarang 200-an. Nah, itu Iya. gimana sih? Kalau gue sih Kiat ya untuk jadi seorang content creator bola nih. Kalau gue sih sebenarnya emang basicnya di nongkrong pun ngobrolin bola, Mas. Oh. Nongkrong pun apapun gue anaknya bola banget kalau gue. Cuma landasan gue ngonten itu pertama gue tuh pengen nyadarin ke orang-orang kalau bola itu sangat seru kalau lu anggap ini adalah suatu hiburan. Oke. Dibandingin ini adalah suatu yang hidup lu. Karena orang tuh kebanyakan bisa sampai pukul-pukulan sama orang gara-gara bola. Iya, oke. Iya gak? Iya. Nah gue tuh justru yang gitu-gitu tuh yang sering gue kata-katain. Gini, gue kan jarang banget nyinggung fans Eropa ya. Iya. Yang kebanyakan kalau kata orang lebih bahaya nyinggung fans lokal kan Iya, sebenarnya. betul. Justru kalau gue pengen menyadarkan kepada banyak penonton bola di Indonesia, lu tuh nggak perlu sampai berdarah-darah gara-gara bola. Gitu. Kalau gue kayak ini tuh hiburan gitu dan sepak bola itu jauh lebih indah dari sekedar menang dan kalah doang sebenarnya. Okay. Kita seru banget ngobrol-ngobrolin tentang bola dan ngasih tahu kalau bola itu entertaining, hiburan. Makanya gitu. branding lo di TikTok ini emang ya udah kayak apa gitu. adanya nggak ada. Baik bilang baik, enggak bilang enggak. Udah kayak ngelawak bola aja gitu kan, tapi ada informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan. Itu gimana lo apa namanya buat tips nih buat teman-teman maksudnya lu menciptakan persona itu. Kan banyak orang yang apa namanya dia sebenarnya punya tadi kan gue bilang bahwa lo kalau punya lo mau semua orang tuh bisa jadi pandit gitu. Nah itu gimana menurut lo, apakah lo harus belajar ngomong depan kamera atau kayak gimana, menurut kayak gimana? Kalau lo menciptakan branding lo lah. Kalau menurut gue pertama jadi diri sendiri sih Mas. Kalau gue jangan pernah nyoba jadi orang lain gitu. Karena kalau lu nggak jadi diri sendiri, capek sendiri nanti. Lu harus punya banyak topeng. Oke. Gitu. Dan jangan pernah ikutin arus aja. Bener-bener jadi diri sendiri. Oke. Kalau dari itu gue sih. Lu riset gimana tuh? Riset kalau gue. Kayak nulis nggak sih lu nulis? Enggak. Nulis enggak. Spontan aja. Terus nonton pertandingan, harus sering nonton pertandingan. Nonton pertandingan dari yang levelnya itu top. Bayangin lu hari Minggu nonton Liga 1, Rabunya nonton Inter Barca kemarin. Kaget pasti kan. Orang-orang yang biasa nonton, anjir bisa main bola begini ya gitu. Jadi harus ngerasain nonton pertandingan yang level tinggi sampai level bawah. Kayak gitu. Oke. Berarti yang selain Liga Indo lu nonton gak? Liga Indo gue gak nonton. Cuma Liga A gak nonton. Liga A enggak. Tapi gue terakhir tuh musim ini nonton Liga 1 tuh Dewa lawan Persija Mas. Waktu itu. Dan dari situ gue kayak sedikitnya gue nyimpulin kenapa orang-orang yang biasa nonton Eropa tuh gak mau nonton Liga 1. Apa tuh kenapa? Karena intensinya sangat lambat. Oke. Beda ya. Beda. Jadi kayak satu tim megang bola, yang lain tuh gak sengotot itu. Mungkin karena kebetulan gue nontonnya pertandingan itu kali ya. Tapi gue sih punya plan di musim depan pengen coba nonton beberapa. Planning gue. Liga 1. Lu Akhirnya. Mau jadi pandit Liga 1? Enggak. Siapa tahu lu jadi komentator gitu kan. Liga 1. Oke, jadi emang branding, lo jadi brand tuh emang harus lo jadi diri sendiri aja. Harus jadi diri sendiri. Jangan coba ikutin orang lain. Iya, misalnya lo pengen jadi komentator atau pandit misalnya gitu kan. Ya mungkin mau jadi ada role model boleh silakan, tapi jangan plek-plek betul. Capek ngikutin capek. Dan apa namanya? Ya posting aja gak sih? Posting aja. Lu sehari berapa kali posting? 3, 4. Sehari 3-4 video. Anjir. 3-4 video. Lu kan nyiapin sehari berapa menit, berapa jam untuk buat tag? Ya, atau buat riset lah. Misalnya atau mungkin lu pulang kerja misalnya lu menyiapkan riset dulu 2 jam atau sehari sebelumnya. Kalau gua sih biasanya kalau 4 video kan TikTok kan short ya, nggak kayak YouTube kan mungkin bisa 10 menitan. Kalau TikTok tuh paling gua 4 video tuh 2 video yang kemarin, 2 video yang hari ini terjadi. Kayak gitu. Oke. Lu momen naik follower lu pas kapan? Di momen apa? Lu mulai kapan sih? Belum setahun gua. Belum setahun? Agustus tahun lalu. 2024? Konten. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 9 bulan. 9 bulan. Mulai naik. Nah itu mulai naik kapan lu?
gara-gara Bapak Sapri yang terhormat. Indra Sapri, coach idola Q. Ya karena gue vokal banget kritik dia permainan. Kayak kan kita nonton dia dari 2013 sampai sekarang tuh nggak berubah. Iya cara mainnya, setuju gue. Ya kan? Ya terus akhirnya dia juara, gue dikata-katain orang tuh lihat bang dia juara gitu. Lihat aja ntar di Piala Asia nggak bisa apa-apa bener, terbukti. Kayak gitu. Baru-baru ini berarti yang ini ya? Enggak, jadi gue Indra Sapri dari yang dulu, yang dia kalah sama Pon. Dia kalah sama Pon kan? Nah itu tuh, terus sama isu pemain titipan. Gue bahas. Yang eranya zamannya Fahri Husaini. Nah dari situ tuh gue mulai naik. Tapi emang menurut lu harus kontroversi ya? Apa bad news is a good news gak sih mas? Kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomong cuma kita ngasih berita nih. Contoh kreator bola itu kan ada ratusan ya. Yeah. Apalagi yang genrenya sama kayak gue muka timnas dan nasional ya. Kalau beritanya satu dan disampaikan 1.000 orang, pasti kan orang malas ya. Cuma kan sama. Iya, kalau misalnya kita bilang Messilgers, jangan Messilgers deh, bahaya, galak-galak. Misalnya Tom Haye, Tom Haye kalah. Kita di opening di awal kita bilangnya teman-temannya Tom Haye pada kagak bisa main. Nah, orang kan lebih dibandingin cuma tahu Tom Haye tadi malam kalah hooknya. Oke. Sekuat apa branding kita? Tapi lu ada basic ilmu komunikasi kah atau basic ada apa gitu? Enggak. Emang suka ngomong aja. Emang anak tongkrongan aja gitu ya? Anak yeping, hobinya yeping. Apa tuh yeping itu apa sih? Bacot. Aja bahasa apa tuh gue baru dengar. Yeping bahasa bocah-bocah sekarang mas. Lu asli Mas Jakarta? Gue asli orang Padang gue. Oh bapak. Makanya Bapak Sapri yang terhormat kan, coach idola Q. Semen Padang degradasi gimana? Semen Padang gak bakal degradasi. Kalau enggak itu one day one statement itu. Gak bakal degradasi. Pak Andre Taulani salah ya. Bapak mertua gitu. Katanya Arhan mau jadi Bupati Blora katanya. 10 tahun lagi. Lo itu ya awalnya emang ngasal posting aja ya? Ya awalnya nggak terkonsep, nggak diedit awalnya. Tapi lama-lama makin ramai nonton harus lebih niat. Oke. Menarik nih buat teman-teman nih. Jadi lo kalau emang punya mau ngonten, ya ngonten aja dulu ya. Ngonten aja mulai. Rame atau enggak, hajar aja Start dulu. Sampai ketemu karakter. Lo ngelihat Garuda Calling pertama kali kayaknya pagi-pagi pas kemarin doang. Ini paling pagi kayak. Jam 6 pagi bro. Iya. Gak, gue karena mikir gini mas, maksud gue siapa pria pemberani yang minggu jam segitu udah ngepost gitu. Iya. Terlalu pagi ya, pagi. Bukan pagi banget gitu. Bahkan orang pun di jalan kayaknya atau baru berangkat mandi kayaknya terus lagi boker anjir Garuda Calling. Iya, gitu. belum nyawanya belum ngumpul itu. Iya. Tiba-tiba udah Garuda Calling aja. Kira-kira kenapa tuh di postingnya pagi, bro? Mau dibilang pengalian isu apa jam 6 pagi ya? Kang Nasi udah kayak baru dagang itu jam 6 pagi. Kayaknya ada isu degradasi buat nutupin atau kalau itu mah minggu ini berarti. Kalau buat atau pekan terakhir liga ya. Oke. Atau isu hukuman 1 tahun larangan bertanding. Kan udah direvisi tadi. Udah direvisi ya. Gara-gara udah nyampe FIF Pro. Jadi 3 pertandingan doang. 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. Ternyata lebih mendingan lu lempar batu daripada lempar kritik ya. Iya, jadi nanti kalau misalnya nih buat main Liga Sawah ya. Liga yang problematik ini. Liga jadi Ang atau Liga Ang atau Liga Sawah nih? Semua gua, Liga Ang, Liga Sawah, Liga Kangkung ya. Jadi buat main Liga 1 Indonesia ini kalau misalnya Anda punya kritikan buat federasi atau buat penyelenggara bola, mendingan timpuk batu ya daripada bersuara di sosmed. Karena kalau bersuara di sosmed hukumannya lebih berat daripada nimpuk batu. Berarti ini Pandit kan dari kemarin lagi vokal banget nih kepada federasi. Kira-kira larangannya berapa bulan nih? Iya gue juga berapa bulan Jit? Takutnya kita jadi nggak boleh bersuara ya mas ya. Bersuara ya betul. Jadi itu YouTube-nya Pandit dihack lagi Zit nih. Aduh bahaya. Oke deh kita bahas Garuda Calling nih karena ini kan kita yang tunggu-tunggu ya. Betul nggak? Dari pertandingan terakhir lawan Bahrain. Alhamdulillah kita menang ya. Menang betul. Meskipun ya menurut gua harusnya bisa menang lebih banyak tuh lawan Bahrain. Karena peluangnya banyak ya. Banyak banget. Terus sebelumnya kita dikecewakan oleh RU TNI. Oh salah, harus dikecewakan pertandingan lawan Australia. Betul. Tapi alhamdulillah kemarin lawan Bahrain menang. Nah ini
kemenangan lawan Bahrain kemarin jadi pembuka peluang kita lah Ya. untuk lolos ke round Round 4. 4. Ya harusnya kan lawan Australia bisa menang. Karena itu bisa memudahkan kita lolos. Soalnya Australia pincang ya padahal. Pincang. Itu harusnya bisa menang. Cuman kan nggak tahu lah. El Patrick. Iya, El Bintang Laut. Betul, El Bintang Laut El Bintang Tapi Laut. pelatih kita tuh sebenarnya bukan Patrick, Mas. Oke, siapa tuh? Alex Pastur. Alex Pastur. Karena pas udah menang yang dipeluk Alex Pastur. Alex Pastur tuh El apa nih? El pelatih beneran. El pelatih beneran. Oke. El pelatih beneran. Ya itu kan harusnya Australia bisa menang jadi memudahkan. Tapi ya mungkin gua nggak tahu di balik keputusannya melakukan strategi seperti itu. Tapi di lawan Bahrain kan ada perubahan tuh. Ya, Cara bermainnya. kembali ke setelan pabrik lawan Bahrain. Setelan pabrik lawan Bahrain berarti setelan pelatih sebelumnya. Iya, mungkin. Mungkin. Bagus tapi respect. Dia nggak mau nggak takut untuk ngambil apa yang Sintayong pernah lakuin. Ya. Betul. Tahu diri soalnya. Gak usah sosokan main nyerang Kluivert ya. Nggak bisa. Bukan Belanda kita. Kita timnas Belanda. Enggak dong. Oh, Jangan enggak. bahaya kalau itu Mas, bahaya. Oke, jadi Garuda Calling udah keluar, ada 32 nama. Ya, Ini mengejutkan nggak menurut lo nama-nama yang dipanggil? ngejutin. Beberapa ngejutin. Ngejutin Dari- banget. Kita mulai dari kipernya kali ya. Oleh kiper ada 5 loh dipanggil. Iya, ada 5. Itu karena kayaknya antisipasi buat Emil. Ya, Emil karena kemarin itu berjuang buat playoff ya. Playoff ternyata langsung kalah di pertandingan pertama. Gak lolos. Gak lolos. Berarti kalau kata gue bakal ada satu yang dicoret. Langsung Oke. harusnya. Kan Martin Paes sudah pasti nih. Pasti masuk. Enggak, Martin Paes sudah pasti Oh, dicoret akumulasi, kan. ya. Lawan Cina kan. Berarti kan ada satu lagi tuh kiper yang bakal dicoret. Oke. Ada ini kan ada namanya Siapa ya? Hernando, ya Hernando, Reza, Reja sama Nadio. Nadio. Mewujudkan menurut lo? ngejutin. Reza ngejutin kalau gue. Kenapa tuh? Karena gue di ekspektasi gue tuh sebenarnya yang dipanggil tuh kiper yang main di Kosovo tuh. Oh, Sirus. Karena Margono. dia itu kan disamperin ya sama pelatihnya. Iya. Pelatih Tapi kan di siapa? take down. Ya, tapi di take down. Ya, teorinya yang beredar di dunia maya katanya karena itu bukan naturalisasi era sekarang Oke. katanya. Katanya. Teorinya gitu. Makanya di take down. Harusnya si Sirus Margono. Sirus, gue dibayangin gue kiper kalau dipanggil 5 pun Sirus yang dipanggil. Padahal usia juga masih muda juga Iya. kan. Terus kalau nggak salah kemarin tuh dia Liga Kosovo. Terus dia nyelamatin timnya buat lolos dari degradasi tuh. Ya. Terus gue ngeliat beberapa cuplikan dia main tuh jadi kiper build up gitu, Mas. Jadi oke. kayak dia di press. Emang sih, maksudnya orang kan kalau ngeliat rekamannya, ini Liga Kosovo, Liga antah berantah mana sih? Emang kalau POV kita orang Eropa mungkin bilangnya Kosovo tuh Liga antah berantah. Iya. Coba suruh sparring timnya Sirus sama tim Liga 1. Kalah tim Liga 1 itu. Ya makanya ya, cukup mengejutkan juga nih. Hmm. Kita punya kiper ya di luar ya Sirus Margono kayak gitu tapi nggak dipanggil. Kejutan nama lain lagi nih yang lagi rame kemarin kan disebut-sebut Stefano Lillipali nih. Ya. Menurut lo gimana Stefano? Menurut gua nih ya, dari POV gua dulu Lillipali itu layak banget buat dipanggil. Apalagi 2 musim terakhir kan, musim kemarin waktu zamannya Yang Championship Series ya. Championship Series itu gila banget kan si Lillipali Iya. main. Dia golnya double digit, assist double digit. Nah menurut lo kayak gimana nih Lillipali? Tapi itu musim lalu kan ya? Musim ini juga Bukan musim ini dia main. Kemarin gue liat datanya 22 pertandingan 20 doang pertandingan. musim ini. Karena 5 kan cedera gol. dia tuh, Iya. cedera. Sebenarnya gue sih jujur kaget ya. Maksudnya kenapa Lillipali yang dipanggil gitu. Kan ini buat ganti Ragnar ya harusnya. Iya. Posisi Ragnar ya. Sebenarnya kan nama-nama lain kayak yang udah pernah dipanggil kayak si Malik. Oke, Malik Rizaldi. Ya, terus El Selebrasi. Ada selebrasi. Iya, El Selebrasi. Siapa tuh? Beckham Putra. Oke, Beckham Putra. El Selebrasi kan. Iya, di Selebrasi kayak gitu. El Selebrasi. Lebih mahal daripada nimbuk batu. Oke. Jadi gue ngiranya tuh di antara dua itu yang dipanggil. Kalaupun buat dari pemain Liga 1 ya. Ternyata Lillipali yang dipanggil. Kenapa tuh nggak dipanggil menurut lo? Siapa? Beckham. Beckham. Gak tau, gue jujur gue gak tahu kenapa. Gue tuh anggapan gue Beckham dipanggil tau. Mungkin buat persiapan nanti U23 kali. Ya udah lewat belum sih U23? Beckham? Udah lewat Udah harusnya. lewat. Udah lewat ya? Iya makanya ya kemarin juga lagi ramai juga Rul di sosmed tuh. Kenapa sih si Patrick nggak datengin? Iya, itu gue Persib juga tuh. gak ngerti tuh. Gue gak ngerti tuh. Karena kan kalau ini gue disclaimer dulu nih, gue kagak ngikutin. Liga Maksudnya satu. gak nonton match by match ya. Kalau untuk Liga Sawah ini cuma
Sama kayak ini dong. Sama ketuanya. kayak bapak. Bapak kan nonton juga. Iya, jadi kayak gue ngikutin dia atau dia ngikutin gue nih. Oke. Gitu. Cuma kalau ada keributan gue tahu di Liga 1. Oke. Kayak gitu. Makanya kalau gue lihat dari timnya Persib kan mostly pemain asing ya. Iya. Pemain luar gitu. Paling kayak nama-nama kayak Beckham mungkin ya, Klok, terus gue gak tahu lagi sisanya. Edo ya paling. Edo, tapi ya Edo Nggak, untuk posisi dia kiri susah nggak sih bisa. kiri gitu. Paling possible tuh Beckham sama Mark Klok sebenarnya. Cuma ya Mark Klok pun masih jauh banget ya. Iya. Karena dia ini El Diktator ya, Mark Klok. Diktator ada itu maksudnya. Terus ini kan ada, kalau nggak salah ada 11 pemain Liga 1 nih. Totalnya Ya, dari 32 ini ya? Liga 2 nih. Terus menurut lo nih ya, siapa yang bakal nembus DSP. DSP? Berarti kan 23 ya? Total. Ya, masuk total 23. buat DSP ya. Ya kan sebutnya yang pemain Liga 1 kan Hernando, Nadeo, si Reza, kipernya. Reza, ya. Rizky Ridho. Terus Siapa namanya? Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Egy, terus Stefano Lillipali, Ramadan Sananta, ya. Septian Bagaskara, Yakob, Yance. 11. Udah ya? Udah. Iya, benar. Siapa menurut lo yang bakal nembus? Yang bakal nembus? Oh, Marcelino enggak ya? Marcelino ini kan dia akumulasi dia. Enggak, maksudnya dia bukan Liga 1. Oh iya, bukan. Oh iya. Si yang nembus ya udah pasti Ridho ya. Ridho, kiper pasti nembus. Ada satu ya. Untuk lawan Cina pasti 2 yang ikut. Karena kan pas nggak masuk DSP kan. Iya. Karena dia udah akumulasi. Jadi mungkin 2 Hernando sama Nadeo sih kalau gue. Hernando, Nadeo, Ridho, terus Yakob paling. Yakob. Iya, Yakob doang paling. Ricky Kambuaya, bukan, maksudnya Yakob doang tuh bukan sepaket sama Yance-nya ya. Kan harus sepaket katanya. Nah itu, gue gak tahu nih, ini bener gak sih mas? Kayak dia kalau dipisahin tuh sakit gitu. Ya katanya kan kalau anak kembar kayak gitu. Cuman kalau misalnya lu nonton Liga 1 ya, pertandingan Malut, emang tektokannya gokil sih itu dong. Iya. Di kanan sama di kiri. Bahkan pernah dalam satu pertandingan, mereka tuh mainnya satu posisi. Oh sama-sama di kanan gitu. Sama-sama di kanan. Misalnya si Yakob di sayapnya. Wingernya dia wingback. Wingbacknya. Jadi tektokannya enak banget tuh. Kayak Boas sama Ortizan dulu ya. Iya, Boas sama Ortizan kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu ada bilang tadi, itu kalau dipisahin bakal sakit gak sih? Iya bisa terjadi karena kayaknya dia anak kembar tuh kayak gitu. Hari-harinya satu ya, hari-harinya. Satu hari-hari ya. Gitu. Si Stefano Lillipali menurut lo enggak terlalu ini ya? Gue sih nggak yakin ya Stefano masuk ke DSP ya. Makanya kayak pemanggilan dia ini aneh banget sebenarnya kalau kata gue. Mungkin kalau musim lalu Liga 1 mungkin masih make sense ya. Tapi kan belum Kluivert tuh berartinya. Masih punya konflik kan sama federasi bukan sama si Lillipali. Oke. Jadi kayak Lillipali sih enggak ya kayaknya. Mungkin enggak. Ya tapi si Lillipali ini menurut gua bisa masuk juga sih karena bisa ngisi posisinya si siapa namanya Ragnar. Bisa Ragnar atau posisinya Marceng. Tapi nggak akan main full. Mungkin ya cuma 45 menit awal. Berarti menurut lo masuk DSP nih Lillipali? Bisa masuk ke 23 nama yang masuk karena di posisi lapangan. di situ siapa lagi coba? Nggak ada bro. Yakob iya nggak di kiri kanan, ya, di kanan kiri. Paling Egy doang kan? Iya. Egy sama Kambuaya. Posisi Marcel itu nggak ada lagi gitu. Mau paksa siapa pemain naturalisasi kita? Nggak ada. Kaliano. Dan James paling. Dan James kiri. Bisa di kiri tapi di belakangnya posisinya si Marcelino siapa nanti striker gitu kan nggak ada. Nah bisa itu juga sih menurut gua tuh bisa jadi apa namanya? Opsi juga tuh. Terus kemarin tuh ada yang ini nih yang udah di Bali tapi nggak dipanggil. Liburan ya? Oh liburan. Holiday still on holiday. Elkan Bagot hobinya emang liburan ya. Terus ada statement juga dari Bapak Esko kita. Ya, Bapak Arya. El Podcast. Iya, Bapak Arya. Sehat Bapak Arya. Bapak Arya. Bahwa dia bilang bahwa si Elkan ini mau fokus ke klub. Padahal udah libur. Itu menurut tuh ada behind the scene-nya gak sih? Enggak, itu tuh sebenarnya tuh ini kan fenomena yang nggak pernah terjadi ya. Elkan ketika Garuda calling dia menampakkan diri gitu. Biasanya kan dia kalau misalnya emang dia punya masalah dia ya udah nggak akan kesini. Iya, jadi kan karena kemarin kan ada pertandingan juga. Sekarang udah gak ada pertandingan. Iya, maksudnya gue sih penasaran
dari POV-nya si Elkan ya, dia tuh selalu kalau orang nanyain Elkan nggak pernah ngomong. Oh iya. Dia kan pernah punya acara podcast gitu ya di Inggris ya. Ya. Dia ketika ditanya pertandingan yang paling membanggakan buat dia tuh main sama timnas. Ya, waktu Piala Asia. Waktu Piala Asia. Ya terakhir Piala Asia 2023. Iya. Kalau misalnya kita pemain nih, itu kan gestur ngarep ya sebenarnya. Nih gue tuh masih Indonesia banget nih anaknya nih. Gitu. Cuma terus dia datang ke sini. Bahkan gue waktu Elkan di Bali, terus kan ada rame tuh yang dia foto sama tukang baju tuh. Tau gak lo? Iya, tahu. Ya kan? Gue sempet nanya gini ke orang-orang, ini tuh kalau pemanggilan pemain gini, pemain tuh udah tahu gak sih dia dipanggil? Maksud gue, misalnya kayak Shane, dia udah nyampe duluan di Bali nih, tiba-tiba dia gak dipanggil. Mungkin gak sih kayak gitu? Enggak juga sih. Kan kalau kayak di Brazil kalau gak salah yang diumumin di TV tuh. Iya, tapi Yang pemainnya dia gak tahu dia dipanggil. ya, kayak si Richarlison waktu itu. Ya, maksud gue kan kayak kalau logikanya mereka udah nyampe ke sini berarti harusnya mereka udah tahu dong kalau mereka dipanggil. Iya. Tiba-tiba keluar nama gak ada. Dan di back tengah tuh cuma ada 5 loh. Iya, back itu cuma 5 ya. Si Jordi Amat, Jordi, Jai, Rido, Hilger sama Hubner. oh iya 5, enggak ada backupnya lagi ya untuk Backup si Hubner tuh gak ada. Dulu kan ada Ferrari backupnya. Dulu ya Ferrari. Cuma maksudnya kan Hubner ini kan suka aneh-aneh mas ya. Ntar tiba-tiba orang Cina ditampol, padahal kita gak tahu. El Preman dia. Iya, Kang Bahar. Megang pasar itu dia kalau ngomongin bola. Ya. Makanya gue setuju sih dengan lo bilang bahwa kenapa dia pemain udah datang ke negaranya tapi nggak dipanggil tuh menurut gue aneh gitu. Ada something nih. Ada something. Entah itu dan aneh sih ya si Elkan tuh nggak pernah speak up apapun dari kemarin-kemarin sih nggak sekarang doang ya. Kalau misalnya dia nggak dipanggil rasanya aneh banget. Mungkin ada permasalahan mungkin sama PSSI gitu kan? Iya mungkin. Gue nggak tahu gitu. Mungkin. Atau gue punya ini sebenarnya kabar burung di Afghanistan sono mas. Jadi ada burung-burung yang bersuara tuh di Afghanistan tuh. Betul. Jadi sebenarnya Elkan tuh harusnya udah dipanggil. Cuma nanti berita Elkan naik itu akan diberitakan ketika pekan terakhir liga. Jadi nanti misalnya di pekan terakhir liga ada yang aneh-aneh nih, ketutup tuh sama beritanya Elkan. Okay. Ini di Afghanistan, di Indonesia mah nggak ada burung-burung begitu. Di Afghanistan ada. Masuk akal juga sih. Iya. Jadi kan Liga 1 tuh pertandingannya hari Sabtu aja deh. Hari Sabtu pertandingan main semua jam 4 sore. Oh itu serentak ya mas ya? Serentak. Kan awalnya tuh nggak bareng kan. Cuman karena rame kemarin akhirnya serentak tuh hari Sabtu. Ya bisa jadi kita tunggu aja nih hari Sabtu. Bisa jadi. Ini Sabtu nih pecah nih. Ada pemberitaan. Pasti Bapak itu ngomong lagi pasti Bapak itu. One day one statement. One day one statement. Oke. Yeah, respect Bapak Uchiha Andre. One day one statement. Ya. Oke, timnas tuh Garuda Calling. Ada lagi nggak menurut lo yang ya ada kabar kata pemain-pemain bukan naturalisasi ya, pemain hebat kita lah. Ya, diaspora lah. Diaspora. Yang baru mungkin Patinama kali ya. Patinama sama Sananta nih yang dia udah punya klub baru buat musim depan. Oke, kemana tuh? Tunggu mas balik ke Elkan dulu tadi. Elkan tuh udah nggak punya klub sekarang. Oh iya. Dia kan udah beres ya. Habis kontraknya di Ipswich Town juga. Oh. Dia jadi kalau dia pun balik ke Ipswich mau ngapain? Kontrak udah habis. Atau dia ke Bali mau ke Bali United? Bisa jadi. Bisa jadi. Dan pelatihnya Luis Milla katanya kan? Oh iya, benar Luis Milla. Katanya lagi rame Luis Milla. Tapi masalah gini mas, Indonesia itu kan paspornya di Eropa tuh lemah ya. Oh iya. Ya kan? Kayak maksud gue kayak Patinama tuh sama gue bedanya cuma setahun. Patinama tua setahun. Mungkin muka tuan gue 30 tahun ya. Cuma bedanya setahun doang sama gue. Tapi dia udah main ke Thailand sekarang. Menurut lo penurunan karir guys? Kalau di POV dia sebagai orang Eropa itu turun dong mas. Okay. Tapi kalau untuk sebagai pemain Indonesia, Liga Thailand tuh adalah destinasi yang tepat kalau menurut gua. Masih liga terbaik ya di Asia Tenggara terbaik dia. Terbaik ya. Apalagi kadang tuh netizen tuh mikirnya gini mas, kayak karena timnas kita jago, ngapain lu cuma main ke Liga Thailand doang atau Liga Malaysia? Padahal kalau secara kualitas liga, ya Liga Thailand sama Liga Malaysia itu jauh di atas liga problematik ini. Jauh banget. Ya ranking aja jauh. Gini deh, mereka tuh ada wakil di ACL Elite. Ya, kita buat ACL Elite 2 aja nih Persib juara harus kualifikasi dulu. Oh iya kualifikasi dulu ya. Iya enggak? Iya. Jadi kalau diibaratin liga di Eropa nih, anggap mereka adalah kayak Italia, Inggris. Nah, kita ini kayak Lituania. Iya kayak gitu tuh. Yang irgendwie main di Liga Melon aja harus kualifikasi dulu. Kualifikasi dulu ya. Analoginya kan kayak gitu kan. Jadi ya kalau DPOV-nya si Sen Patinama yang gede di Eropa turun sih menurut gua. Walaupun kalau misalnya anggap ya pemain Indonesia ada yang abroad
pemain Liga 1 abroad main keluar, main di Buriram itu peningkatan karir jelas. Tapi kalau Sean Patinama yang orang gede di Belanda, main di bola Belgia bermusim-musim terus main ke Thailand turun ya. Kalau menurut gue. Tapi untuk dapat menit bermain ya oke lah. Kan ya kita lihat si siapa namanya pemain kita yang Asnawi sama Arhan itu kan dapat bermain juga di Thailand dan tetap dipanggil sama si pelatih kita, betul. Clever gitu. Terus siapa nih yang anehnya Nathan nih masih dipanggil. Iya. Padahal kan lawan Australia ya kita lu kesel nggak sih waktu dia lawan Australia? Kesel. Gue kesel, kaget, kesel, bingung kalau gue. Oke. Karena si Kluivert seolah tuh kan dia punya statement kan. Iya, kayak ngebohongin dirinya sendiri. Ini ngejilat udah sendiri. Kalau lu nggak punya menit main, lu nggak bakal dapet tempat di tim gue. Tiba-tiba starter Nathan. Siapa sangka kan? Nah sekarang dia dipanggil lagi kan. Lu tahu dia di Swansea kayak gimana gitu. Terus dipanggil lagi gitu. Kalau menurut gue dia dipanggil karena kita nggak punya DM lagi sih mas. Gelandang bertahan. Oke. Misalnya nanti si yang gimbal tuh siapa? Jairo. Kalau dia udah diproses, menurut gue Nathan udah gak punya tempat di timnas. Dia back kiri mau ngisi siapa mas? Mau geser siapa? Verdong. Aduh. Dan James aja susah. Iya. Dan James saya kagak main kemarin lawan Bahrain. Iya makanya. Nah untuk ya si Arhan balik lagi kan si Arhan nih kan waktu lawan Bahrain nggak main tuh, nggak dipanggil gitu kan. Sekarang dipanggil lagi. Yaitu hasil usaha dia di Thailand menurut gua. Ya layak dipanggil kalau emang dapat menit bermain di sana gitu. Gue tuh sebenarnya kasihan tau sama Arhan mas. Maksud gua dia tuh dianggap cuma bisa lemparan jauh. Padahal kalau misalnya kita inget di Piala Asia ya waktu Patinama kan nggak bisa join tuh. Iya, betul. Arhan tuh main terus tuh di tiap match tuh. Dan dia tuh nggak jelek. Iya. Basically tuh nggak jelek sebenarnya. Cuma karena emang kadang ada faktor-faktor eksternal ya bapak mertua gitu ya. Kadang jadi ngebuat namanya dia yang jadi jelek. Padahal mah dianya mah oke-oke aja kalau menurut gue sih mengakui kualitas Arhan emang bagus ya. Maksudnya dari semenjak STY ya mungkin gue melihat ada penurunan sih dari semenjak waktu AFF kan dia muncul di AFF ya kan 2020 ya. 2020 dia balik lagi ke apa namanya untuk agak sedikit menurun lah performanya kemarin paling semenjak dia main ke Jepang Tokyo Verdy sama di Korea kan ya nggak dapat menit bermain ya namanya ya maksudnya gue juga mantan pemain gitu ketika lo latihan tiap hari tapi nggak ada menit bermain ya menurut gue beda pasti beda ya Nathan contohnya ya Patinama lah Patinama juga kan di klubnya juga jarang main juga gitu ya beda sama atmosfernya atau mental yang terbentuk dari pertandingan tuh sama latihan sama uji coba internal tuh beda gitu. sentuhannya beda ya itu kemarin Arhan sempat turun ya. Nah kemarin gue sih cukup mengikuti pertandingan dia di Liga Thailand ya beberapa tuh emang bahkan si pelatihnya tuh bilang ya Arhan tuh salah satu pemain penting di klubnya dia gitu. Bangkok United makanya dia sering dimainin bukan cuma karena lemparannya doang emang dia punya kualitas dan gue setuju kalau lo bilang dia nggak jelek dia tuh nggak jelek sebenarnya si Arhan cuma emang lawan kita makin jago masalahnya itu bukan karena dianya jelek enggak lawan kita aja levelnya makin jago. Iya. Dan Bangkok tuh runner up ya di Liga Thailand Liga Thailand makanya kan iya, mungkin lah teman-teman bisa nonton lah. Teman-teman jangan nonton Liga 1 boleh, tapi nonton liga-liga luar juga, lihat penampilan pemain-pemain kita di luar. Sekali-sekali biar tahu kalau back tengah tuh nggak mesti di belakang doang gitu. Iya, betul. biar tahu kalau ada playstyle yang lain. Ada info apa lagi? Messilgers? Oh iya, kemarin dia habis dikritik sama pandit Belanda. Kenapa tuh? Kan Twente lawan Ajax tuh. Oh iya. Terakhir. Terus Messilgers tuh bikin pelanggaran. Katanya si siapa gue lupa namanya Kenneth Perez kalau nggak salah. Orang Denmark. Mantan pemain juga. Itu dia bilang kalau itu pelanggaran yang bodoh katanya. Dan akhirnya jadi gol gitu. Nah kan kalau misalnya kayak gitu kan nyampe ke media sini jadi rame kan. Yeah. Masalahnya kan ini si Hilgers dan Rido ini kan lagi dibanding-bandingin. Iya, sebenarnya pemainnya mah nggak ada masalah dua-duanya. Gitu. Cuma fansnya ini sama-sama saling serang menyerang gitu. Okay. Yang fansnya Rido pengennya Rido yang main. Fansnya Hilgers main. Pengennya Hilgers yang main gitu. Cuma kalau gue sih, kalau disuruh milih mas buat lawan Cina, di antara mereka berdua siapa yang main? Gue ngelihat cara main Cina juga sih nanti seperti apa. Kalau ngelihat pertandingan sebelumnya, gue lebih prefer Rido main daripada Mes. Karena gue sih bakal
ngira atau bakal nyaranin ya. Kalau gue boleh ngasih nyaranin ke Kluivert, Pastor. Lu main sabar aja kayak kemarin lawan Bahrain sih. Berarti kita nggak pegang bola ya? Boleh pegang bola tapi jangan terlalu pede banget. Jadi lebih pasif kan? Lebih pasif dibanding lawan Australia kan? Australia. Meskipun ya Cina kualitasnya menurut gua kualitasnya masih sedikit di bawah kita menurut gua. Kualitas Cina itu. Tapi ya kita besar ini aja lah, besar hati aja. Meskipun kita main di kandang menurut gua sabar aja sih. Gua lebih milih Rido karena Mes tuh kalau ngelihat cara bermainnya kemarin ya dia selalu maju dulu ke depan. Iya. Nah si J itu nggak bisa covernya itu sih. Nah cuma yang jadi problem ini kan sebenarnya setiap Mes main itu nggak punya DM bagus mas. Iya oke. Selalu setiap dia main tuh DM-nya nggak. Nah sekarang PLPS ini the real number 6 nih, Angkor kan. Nah ada dia harusnya perannya Mes itu bisa lebih kelihatan. Oke. Kalau menurut gua. Cuma kadang gue selalu mikir gini, masa sih Mes sejelek itu main di timnas? Aneh kan, kayak dia di klub mainnya bagus, ups and down lah, masih ada flopnya gitu. Tapi di timnas tuh belum menjawab ekspektasi kita emang. Kayak dia orang yang bahkan Van Persie aja bilang ngapain dia ke Indonesia gitu, betul. Padahal dia prospek gede gitu. Sedangkan Rido bersama Persija aja kalah terus kan yang gue lihat tuh. Nah tapi di timnas mainnya bagus. Ya itu anomali kan. Kalau yang namanya kalau gue ngerasa kalau main di level tim negara gitu mas, itu tuh ada motivasi tersendiri biasanya. Beda. Hubner main teriak-teriak, coba di Wolf U21 dia teriak-teriak. Diketawain sama temen-temennya. Beda. Ya sih, iya bisa. Gue cukup setuju dengan itu karena adanya si PLPSI mungkin bisa ngebantu peran karena si ketika ngelawan Australia atau lawan Cina tuh kayak dia tuh jadi orang pertama yang ngebangun serangan gak sih? Jadi kayak dia naik dulu ke depan sebagai ya bisa nomor 6 lah, ngebantu nomor 6 buat mindahin atau long bola atau orang pertama yang mutus pertahanan gitu kan naik. Ketika dia gagal nggak ada cover, J terlambat dan lain-lain gitu. Ya kalau misalnya ada Joey Pelupesi ya mungkin itu bisa ngebantu si Silger. Cuman kan kelebihannya si Rido ini udah klop aja sama si J gitu. Udah lebih sering main bareng udah sering banget kan karena ada asumsi bahwa nggak tahu ya, ada pengamat yang bilang bahwa si Mes ini ego karena dia ngerasa dia lebih jago dari lebih mahal juga gitu. Lebih mahal. Jadi lebih mahal dari J, ada ego. Ya tapi menurut gue sih ketika udah asumsi kayak gitu atau kejadian gitu pasti ada aja sih. Tapi ya nggak mungkin juga sih itu kejadian di. Nggak sih, gue kalau misalnya itu sih menurut gue itu statement aneh mas menurut gue. Maksudnya lu ada tuh cuplikannya si Mes bawain kopernya Jay. Iya maksudnya di luar lapangan tuh. Menurut gue bukan itu alasannya, cuma emang masalah playstyle aja. Gue kadang malah kepikiran kenapa nggak Mes yang di tengah ya, terus Jay yang di kanan gitu. Gue kepikirannya kayak gitu. Bisa. Cuma kan Jay butuh sebagai komennya kan. Kalau itu gue bisa sedikit ngasih masukan bahwa kalau J dipasang di kanan dia nggak punya speednya bro. Iya. Nah kalau misalnya Mes itu kan masih punya speed. Iya. Kalau si J itu kalau misalnya orang terakhir kemarin sempat gue bahas juga nih di beberapa review itu bahwa 3 Rido, J sama Hubner. Rido sama Hubner itu yang punya speednya. Nah si J ini nggak punya. Jadi ketika 2 ini lewat J yang motong. Iya. Nah, takutnya kalau misalnya J yang di kanan itu sih. Iya, makanya timnas kita itu kan nggak bisa banget main garis pertahanan tinggi kan, betul. Iya. Back tengah kita tuh rata-rata lambat larinya soalnya. Iya. Kita kan bukan Barcelona yang ada Kubarsi. Beda. Beda. Makanya susah. Cuma sih kalau gue nggak tahu ya gimana reaksi orang-orang nanti ketika Hilgers dicadangin gitu. Gue nggak kebayang gitu. Karena menurut gue ya gue masih menunggu apakah emang dia itu sebagus yang kita bayangin kalau gue. Iya, setuju. Kita lihat aja nanti ya siapa yang bakal dipilih oleh pelatih. Patrick Kluivert atau Alex Pastor atau Daniel Lanzat. Gerard Van den Berg. Itu kan udah 3 tuh. Nah, iya bukan ya. Udah 3. Tapi ada satu lagi yang kembali mas selain yang udah kita sebutin. Siapa tuh? Kapten Asnawi. Asnawi. Menurut lo bakal dapat tempat nggak? Karena kan si Kevin Dix nih katanya belum sembuh. Belum pulih. Kan dia gosipnya tuh
dia sembuh nanti di akhir Mei. Cuman kan diragukan kebugarannya. Nah, menurut lu bakal dapat tempat nggak? Di situ kan ada Sandy Walsh, ada Jakob Sayuri. Kalau gue sih kan terakhir itu beritanya katanya si Copenhagen, Kevin Dix itu pulihnya itu tanggal 26 Mei. 26 Mei. Masalahnya ketika dia pulih dia udah nggak dapat pertandingan. Oke. Jadi sentuhannya ini loh, maksudnya match fitnessnya dia ini takutnya belum fully fit gitu. Kayak Joy Pelupesi aja kayak dia nggak main lawan Australia kan salah satunya itu alasannya. Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya itu terjadi Asnawi masuk di SP mungkin. Line up gak? Kapten, Enggak lah. kapten, dia kan kapten utama. Iya, langsung dicabut ya kapten dari Jaya. Kapten aja dicabut. Iya. Kapten gue tuh. Asnawi ya. Asnawi, is back. Is back. Itu Garnacho aja gak bisa apa-apa loh. Masih sekelas. Cuman kan, tapi kan lawan Cina dia belum. Iya, kita punya kenangan buruk lah. Lawan Cina gitu. Iya. Kenapa dia harus kembali di saat laga lawan Cina? Jadi kapten lagi ya. Kita udah harus kembali. Oke, nggak apa. Tapi kalau misalnya 11 pemain Rul, nanti lawan Cina deh, lawan Cina dulu. Ya. Kayak lu pilih siapa Rul? Menurut lu? Formasi 3-4-3. 3-4-3. Oke. 3-4-3. Kiper Emil. Emil. Karena dia semoga Emil jangan demam ya nyampe sini ya. Oke. Kita sudah menunggu dia. Emil. Gua Jai. Jadi di tengah Hubner. Mesh Hilgers kalau gue. Sama Mesh. Tengahnya Joy sama Haye. Oke. Gelandang. Itu Wingback udah kanannya. sepaket lah Ya. itu ya. Kan bahwa si Pelupesi juga dapat julukan tuh. Jadi apa namanya? L diragukan. Bukan ini. Apa? Pengawal profesor. Oh iya, benar. Sekarang ada dia jadi enak tuh mainnya. Gak merah lagi tuh. Gak merah mukanya. lagi. Gak kayak udang lagi. Kanannya kalau Kevin Dix fit ya Kevin Dix lah. Oke. Kalau enggak ya Sandy Walsh. Kalau enggak fit. Oke. Di kirinya Verdong. udah No pasti debat ya. lah mas No itu. debat itu. Gak ada yang bisa gantiin Verdong kalau kata gue. Siapapun anjir. Konsisten ya. Kecuali mungkin nanti ada Ian Maatsen udah gak mungkin kan. Soalnya kan. Iya, Kalau mungkin kalau ada Ian Maatsen mungkin dia yang gantiin. Terus? Iya. Oke. Di depannya Ole Romeni. Kanannya Jakob gue. Oke, Jakob. Jakob Sayuri. Kirinya? Kirinya Eliano gue. Oh, Eliano. Eliano main di James. sayap kiri. Bukan. Oke. Kalau gue. Dean James kemarin Eliano. Sorry kok di Eliano sih. Siapa? Australia Struik. Oh, Rafael Struik. Kenapa Iya. lu milih Rafael Struik jadi Iya, aneh ya. Di winger. Nah, di winger. Iya. Kenapa tuh? Karena gini dah, dia itu kan udah menghilang itu bukan baru ini ya. Udah berapa match hilang. Iya. Tapi lawan Australia dia starter. Tetep. Kenapa dia starter? Karena Ragnar nggak ada. Oke. Oh iya, Ragnar nggak main Ragnar ya, nggak betul. main. Nah, akumulasi kan. Terus sekarang ketika Ragnar nggak ada, opsi terbaik buat gantiin Ragnar ya Struik kalau gue. Oke. Menurut gue itu yang akan dilakuin. Dean James enggak. Oh, Dean James masih cedera enggak sih? Udah main sekarang sama Go Ahead Eagles. Oke. Gitu. 3-4-3. Ya, 3-4-3. Kalau lu sama atau ada yang beda? Gua tetap 3-4-3 karena itu udah menurut gua udah pakem paling pas ya. Iya, formasi paling pas buat timnas kita sekarang. Di kiper Emil kalau nggak sakit ya. Ya, takutnya abis ini demam kan? Demam gitu kan, tapi Nggak tahu kita. kebanyakan nongkrong di Canggu misalnya gitu kan nanti. Bisa jadi. Main, tentu nongkrong di Vince gitu kan, masuk angin. Makan gitu, bakwan kita nggak tahu. Iya gitu kan. Terus atau dia makan apa sambal taliwang gitu kan. Radang tenggorokan ya kan? Gitu tenggorokan tiba-tiba. Ya kiper Emil, terus apa namanya Jay tetaplah di tengah, kanannya tadi gue bilang Rizky Ridho. Kalau Ridho ya berarti bukan Hilgers Ridho, ya? kiri Hapner, kanannya kalau Kevin Dix fully, ya tapi gue tidak memaksakan lah karena ya, riskan juga nih posisi karena kalau misalnya lu lihat beberapa gol kita tuh posisinya dari kanan kita. Sandy Walsh nih dia kan nggak main juga di Yokohama. Iya, tapi kemarin terakhir baru main akhirnya. Tapi kan iya oke, kalau misalnya itu gue agak meragukan menit bermainnya dia sih Sandy Walsh. Jadi gue milih Jakob Sayuri sih. Di wingback kanan Wingback kanan Jakob Sayuri. Terus di kirinya udah pasti Verdong. Terus di tengahnya Haye sama Pelupesi. Terus di kirinya winger kiri nih. Winger kiri gua bahkan winger kanan kiri tuh free roll aja sih. Oh, bisa tukar-tukar berarti ya. Tukar-tukar. Nah, di situ gua masukin Egy sama
Dean James kalau pulih. Sama Dean James, Egy sama Dean James. Nah di kiri nih, gue sih percaya sama Lily Pali sebenarnya. Karena dengan lawan kapasitas ya Cina, menurut gue masih bisa dilawan. Lily Pali bisa dapat kesempatan main di situ sih. Tapi kalau misalnya Dean James fit, gue lebih milih Dean James karena ya biasa menguasai kiri kita lah. Depannya oleh Romani. Cuma kalau untuk Dean James di winger kiri, dia kan one foot banget Mas ya. Iya, kayak kiri doang iya, gitu. kiri doang. Berarti dia akan lebih ngelebar ke kiri dibanding dia ke dalam. Kalau Lily Pali kan pasti dia ke dalam kan betul. mainnya. Ya sebenarnya Lily Pali itu tipikal mainnya sama kayak si Wahaji. Iya, Ragnar. Jadi dia dribble, cutback, inside gitu kan. Atau dia dribble, tarik dulu, crossing kayak gitu-gitu sih. Lu masih ingat nggak yang gue umpan dia waktu Turkmenistan ke mana nih? Yakub Sayuri? Itu lawan Burundi gak sih? Burundi apa Turkmenistan? Kalau Turkmenistan mah Egy bola bawah. Oh, yang pokoknya yang dia yang crossing kan? Yang crossing ya, tiba-tiba Yakob kan? gitu. Oh, itu lawan Burundi ya? Burundi itu. Nah, itu menurut gua bisa jadi ini sih kelebihannya si Lily Pali ya? untuk kalau gua ngelihat si Ragnar tuh emang udah tipikal penyerang yang dribble yang winger banget ya. gitu. Tapi kan Lily Pali ini bisa jadi yang gua bilang tadi free roll aja dia sama Egy di dia kan basically gelandang serang kan? Iya gitu. Bisa jadi AM-nya malah atau misalnya nanti duet Egy di depan sama si Ole, AM-nya si Lily Pali. Sebenarnya yang masalah Lily Pali itu kan stamina doang harusnya. Stamina. Di 35 tahun ya, kan. It's okay dia cuman main misalnya 45 babak, menit satu babak gitu kan. Masukin lagi pemain yang lebih segar buat bikin capek pemain itu. Atau misalnya gue kepikiran 352 juga. Pakai 2 striker berarti. Ya, 2 striker si Ole sama Rafael. Kalau misalnya Sama Struik. striker di belakangnya Egy yang free roll ya berarti. Iya, ya? Egy free roll kan. Ini kan kita mencari penggantinya Marcelino. Ya, Free rollnya Marcelino dari kemarin kalau lawan Bahrain, lawan Arab, dia emang free roll banget lah. Udah kadang di kanan, kadang di kiri, ngacak banget. Nah kita tuh nyari sosok Marcelino ini buat siapa? Menurut gua pemain yang paling tepat ya Egy. Gitu. Nomor 10 ya. Nomor 10, apalagi di Liga dia lagi bagus-bagusnya. Kemarin kan harusnya kan dia kemarin main lawan Australia atau cuma dia cedera. Mereka sekarang udah fit, udah kembali lagi main lawan Dewa. Oke lagi, ya menurut gua Egy lah ya buat dapat satu tempat sih. Kalau gue tuh sebenarnya kenapa Struik Mas dibanding Lily Pali ya? Karena nih asumsi gua Cina tuh bakal main kayak yang ngalahin kita waktu itu. Nunggu dulu ya. Dia nunggu. Makanya karena harapan gua kita nggak ambil inisiasi nyerang, biarin Cina pegang bola, makanya Struik yang main. Buat ngincer serangan baliknya. Dibanding pemain yang teknikal kayak Lily Pali, Egy. Kalau pemain kayak Lily Pali, Egy itu kan dia bakal berguna banget kalau tim kita megang bola. Karena dia bisa ngasih end passing tuh. Kayak yang bener-bener playmaker banget kan. Cuma kalau untuk counter attack lambat. Mereka berdua ini. Makanya kenapa gue pasangnya Yakob, Struik, karena gue pengennya Kluivert tuh nunggu mainnya. Kayak lawan Bahrain. Itu kita berkali-kali dapat peluang dari counter attack. Bukan kita pegang bola end passing. Kita gak punya Iniesta soalnya. Kita gak punya Pirlo di tengah. Yang bisa ngasih. Kita gak punya De Bruyne di tengah. Yang bisa ngasih end passing. Makanya depan kita yang cepet-cepet semua. Berarti sebenarnya formasi pelatih kita sebelumnya ya cocok sebenarnya gitu pas. kan. Iya si El Rotasi ini nih, Sintayong ya. Dia udah 5 tahun di sini kan yang dia nggak bisa cuma 2 ya. Iya. Bahasa Indonesia sama nurut sama federasi. Oke. Emang susah ada ya pala batu kagak bisa nurut. Nah, kalau misalnya skuad yang sekarang nih. Ya mungkin ini perdebatan saya udah ini lah. Cuman gue pengen nanya aja kalau misalnya dengan skuad sekarang dipegang saya menurut lo gimana? Sebenarnya kan apa yang Sintayong dari dulu butuhin sekarang udah ada nih. Striker klinikal sama DM Destroyer. Udah punya, cuma ya sudahlah. Sudahlah kalau itu mah. Itu ya udah ya sudahlah. Karena gue tetap sepakat pelatih dan pemain itu cocok-cocokan Mas. Iya, setuju. Gue juga ngalamin kayak gitu kok. Sekelas Roberto Mancini yang juara Euro, main ngelatih Arab, didepak. Gak make sense soalnya. Cocok-cocokan kalau kata gue. Ya setuju gue.